Dengan misi tujuannya simple adalah memberikan kalau bisa kesejahteraan yang lebih bagi para stakeholder di dalam ekosistem budaya Jawa itu sebagai ikon, sebagai pusatnya kita, dan kita mencoba membawakan itu dan menyarankannya, merekomendasikannya hospitality services yang tersirat di kehidupan masyarakat Yogyakarta atau di budaya Jawa itu yang masih belum terdokumentasi dengan baik. Jadi kita berharapnya kita bisa sustain, kita bisa memberikan servis terbaik kepada tamu-tamu yang hadir. Dan kalau dilihat dari data juga, okupansi juga ini sudah lumayan cukup baik ya Pak ya. Itu akan menjadi sebuah event yang menceritakan semua festival di Yogyakarta. Jadi yuk monggo yang mau ke Jogja, silahkan ke Jogja. Apapun bisa kita explore, dari food, dari lifestyle, dan apapun. Selamat pagi teman-teman travel lovers, kembali lagi bersama saya Gilang dari Travel System. Nah, kali ini Travel System ada edisi khusus nih, kita menyebutnya KPI atau KPI atau biasa disebut Kupas Pariwisata Indonesia. Di KPI ini kita akan membahas, mengupas semua hal yang berbau tentang pariwisata, tentunya pariwisata berkelanjutan, karena itu menjadi salah satu concern kami di sektor pariwisata. Di edisi pertama pagi ini, di KPI pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang hospitality industry, yang mana kita juga sudah kedatangan 2 bintang tamu, 2 pembicara, narasumber yang cukup oke, dan kita bisa menanyakan beberapa hal dan mengulik informasi-informasi tentang hospitality industry. Kita sudah bersama dengan Bapak Haris Susanto. Selamat pagi Pak Haris, selaku Managing Director dari Ambarukmo Group, dan juga Mbak Laili Apriliani selaku Stakeholders Relations Specialist. Apa kabar Mbak? Baik Mas Gilang. Baik, oke. Pak Haris, Mbak Laili sudah sarapan pagi hari ini? Sudah ya. Ya. Oke, teman-teman travel lovers, nanti kita akan menggali dan mengobrol-ngobrol santai ya tentang Ambarukmo Group, dan kita akan mengulik tuntas apa saja yang dilakukan oleh Ambarukmo Group, apa saja properti-properti yang dimiliki oleh Ambarukmo Group, dan hal-hal yang berkaitan dengan hospitality industry dari Ambarukmo Group itu sendiri. Mungkin pertanyaan pertama saya akan tujukan kepada Pak Haris nih. Pak Haris, bagaimana Bapak bisa menyebutkan ya, mungkin bisa menceritakan awal mula sejarah tentang berdirinya Ambarukmo Group? Ya, mungkin kalau cerita ini bisa panjang ya, berjam-jam ya. Tapi mungkin versi singkatnya memang Ambarukmo adalah sebuah lokasi brand sendiri. Memang sejarahnya pun sudah berada mulai dari tahun 1880-an. Jadi sejak saat itu ini menjadi sebuah lokasi yang juga ditetapkan oleh keraton, oleh Sultan Hamengkubuwono ke-5 pada waktu tersebut. Ataupun mungkin banyak lagi, ini sebenarnya kebun kerajaan pada masa-masa sebelumnya. Tetapi kita sendiri Ambarukmo Group, kita bermula di sini sekitar tahun 2004. Ya, dan awalnya kami ini kan sebenarnya property developer ya. Ya, jadi kita awalnya itu berasal dari developing mall, yaitu adalah Plaza Ambarukmo. Lalu habis itu, setelah itu kita diberikan kepercayaan juga untuk mengolah kembali, merenovasi Royal Ambarukmo atau Ambarukmo Palace Hotel ya. Pada masa itu yang tutup di tahun 2004, kita merenovasinya di tahun 2010. Dan akhirnya terciptalah, terbuka kembali Royal Ambarukmo di tahun 2011. Nah, di situ dengan banyaknya progres, tiba-tiba kita muncul hotel-hotel lain berikutnya, Grand Ambarukmo, Portabay di Ambarukmo, dan akhirnya kita lama-lama menemukan nih, oh ternyata kita akan bergerak di bidang manajemen properti, di hospitality management juga. Kita banyak stakeholder partners yang kita bekerja sama sebelumnya untuk membentuk kita sampai saat ini. Nah, tapi Ambarukmo Group sendiri akhirnya tercipta malah sebenarnya waktu pandemi. Menariknya. Jadi kita kan berawal dari property developer. Kita how do we develop, how do we grow? Itu ya awalnya dengan cara menambah aset, menambah properti. Tetapi di saat pandemi kan kita belum tahu nih arahnya, kira-kira dunia akan mengarah ke mana dengan pandemi. Jadi back to our roots lagi, kita ingin menciptakan more values di dalam properti kita, di dalam manajemen kita. Dan akhirnya kita membentuklah Ambarukmo Group yang menjadi bentuknya holding dari grup-grup yang ini. Jadi supaya kita tidak lagi dikenal, oh dari Royal Ambarukmo, dari Plaza Ambarukmo, tapi kita dikenal sebagai Ambarukmo Group.
Jadi mungkin itu ya sejarah awalnya, dan kita memang memiliki visi untuk mengembangkan ekosistem di Yogyakarta. Ada satu hal yang sangat jelas bagi kita selama pandemi, kita 1,5 tahun, 2 tahun ya merefleksikan diri, merefleksikan Yogyakarta bagaimana yang berperilaku atau bagaimana berjalannya di waktu 2 tahun itu. Ternyata adalah di saat Yogyakarta itu ramai, dan di saat Yogyakarta itu penuh dengan banyak wisatawan, dan semua pariwisata dan semua ekosistemnya itu bisa berjalan atau nggak bisa ada perilaku bisnisnya di dalamnya lah ya, itu semuanya sejahtera. Dan jadinya kami menemukan, karena kita di Properties memiliki manajemen sendiri, kita sudah berjalan sendiri di properti, Ambarukmo Group akhirnya memiliki visi untuk meningkatkan ekosistem di Yogyakarta dengan misi tujuannya simple adalah memberikan kalau bisa kesejahteraan yang lebih bagi para stakeholder di dalam ekosistemnya. Wah, cukup menarik ya informasi yang diceritakan oleh Pak Haris mengenai Ambarukmo Group. Tadi Pak Haris bercerita tentang ada Royal Ambarukmo, ada Ambarukmo Plaza. Kami ingin tahu nih, apa saja sih properti-properti yang dimiliki keseluruhan, karena kita menyebut Ambarukmo Group ya, jadi tidak hanya satu atau mungkin dua, ada beberapa properti yang dimiliki oleh Ambarukmo Group. Kira-kira apa saja? Tadi kita juga sudah mendengarkan visi dan misi dari Ambarukmo Group itu sendiri untuk menciptakan ekosistem dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik di Yogyakarta pada umumnya. Nah, dari ekosistem tersebut ya kita beralih lagi ke properti tadi. Kira-kira ada apa saja properti yang dimiliki oleh Ambarukmo Group? Aku bantu jawab ya, silakan. Yes, jadi Ambarukmo Group sekarang sedang mengelola 4 properti tentunya yang sudah kita kelola dari tadi Pak Haris bilang 2006 ya untuk Plaza Ambarukmo, itu pertama kali mall yang ada di sebelah sana. sudah pasti sudah pernah ke Plaza Ambarukmo ya? Sudah, itu ya? Menjadi salah satu hobi saya. Okay. Belanja ya Mas Gilang ya. Oke, yes. Dan kemudian ada Royal Ambarukmo. Royal Ambarukmo itu memang konsepnya adalah heritage. Jadi dari tahun 2011 kita mengelola Royal Ambarukmo yang mana dia adalah 5 star. Jadi secara segmen memang kita memiliki 3 hotel, yaitu 5 star, 4 star, dan 3 star. Jadi untuk yang 4 star untuk bisnis itu ada Grand Ambarukmo. Kemudian yang 3 star itu ada Porta by the Ambarukmo, itu yang paling baru, yang baru kita istilahnya launching di tahun 2020 gitu. Oke, ya, karena memang ya ketika saya bekerja ya, kita menyebutnya di Travels itu kerjalan-jalan. Kita punya hashtag sendiri, kerjalan-jalan, kerja sambil jalan-jalan. Itu memang yang seru kita, banget ya itu. Itu sangat-sangat seru Mbak Laila. Jadi kerjalan-jalan ini memang setiap kita berkeliling di Yogyakarta memang sering saya temui beberapa properti dari Ambarukmo Group itu sendiri. Ada Porta yang baru dibuka 2020 ya, jadi memang masih baru, masih fresh. Terus juga tadi saya menyebutkan salah satu hobi saya ke sebelah sana ada Ambarukmo Plaza, dan memang Royal Ambarukmo ini 5 star ya. Betul. Ya, jadi memang ada Royal Ambarukmo. Tadi satu lagi apa Mbak Laila? Grand Ambarukmo yang berada di seberangnya. Seberangnya dari Ambarukmo Plaza. Nah, tadi Mbak Laila menyebutkan budaya heritage ya, dan Pak Haris juga menyebutkan tentang heritage. Apakah ini juga yang menjadi pembeda dari Ambarukmo Group dibandingkan dengan grup-grup yang lain, atau apakah setiap pertanyaan berikutnya itu adalah apakah dari masing-masing properti ini juga mempunyai perbedaannya itu sendiri? Yes. Kalau saya boleh jawab ya Mas. Jadi kalau untuk heritage atau culture itu memang adalah sesuatu yang kita bawa dari core-nya kita, core values-nya kita dari Ambarukmo Group sendiri. Nah, untuk perbedaannya mungkin pasti ada ya dari masing-masing properti, juga dari Royal Ambarukmo, Grand Ambarukmo, kemudian Porta. Ini hotel dulu ya, kita ngomongin hotel dulu ya. Jadi kalau dari Royal Ambarukmo sendiri pasti Mas Gilang juga udah pasti tahu ya, terlihat dari bentuk bangunannya juga, kemudian dari culture yang dibawa di dalamnya akan terasa berbeda jika Mas Gilang masuk ke Porta, karena Porta itu lebih youth, lebih fun, lebih anak muda. Kemudian secara segmen umur juga memang berbeda-beda juga. Kalau Royal Ambarukmo itu kebanyakan memang adalah usia-usia 35 tahun ke atas.
Lalu kalau Grand Ambarukmo itu sekitar 25 tahun sampai 35 tahun. Nah, Porta ini sebetulnya mulai dari usia-usia 20 tahunan. Jadi untuk apa ya, misalnya tamu-tamu yang datang ke Porta tidak harus menginap ya, bisa sekedar nongkrong di kafe di bawah di Rockstate atau di Haveni. Itu kebanyakan adalah anak-anak mahasiswa dari UGM dan UND, jadi kampus-kampus di sekitaran. Gitu. Jadi secara usia memang sudah berbeda gitu. Oh, berarti memang sudah dibedakan marketnya melalui segmen. Salah satunya adalah segmen umur itu sendiri. Oh, oke. Cukup menarik. Tadi juga Mbak Laila dan juga Pak Haris menyebutkan hotel-hotel developer juga. Apakah hotel itu juga merupakan icon dari Ambarukmo Group, atau mungkin Ambarukmo Group mempunyai icon sendiri, atau ada hospitality service yang cukup menonjol dari Ambarukmo Group? Yes, kalau dari Ambarukmo Group sendiri memang kita di sini mencoba untuk menambah tugas kita, juga salah satu misi kita yang diberikan untuk properti kita, lalu memberikan value yang berlebih di luar itu. Jadi memang kita mencoba Ambarukmo Group itu memberikan approach yang berbeda. Karena kita tahu hoteliers pasti sudah sibuk dengan semua tugas hariannya, dari housekeeping, dari F&B service dan kitchen, apalagi front office. Kita mencoba menambah value di luar itu. Kita banyak seperti mendalami berbagai macam research untuk bisa memberikan kedalaman experience yang bisa digunakan oleh para properti. Kita juga dalam pengembangan berbagai macam values, kalau teknisnya mungkin dari segi tone of voice, kita kontrol, sama kita juga mungkin menjadi pihak yang membantu para tim itu untuk keep updated diri mereka sendiri ya, dengan perilaku tren ada di global. Jadi kadang kita melihat mungkin kalau misalkan tim teknis operasional di properti, mereka selalu hanya berfokus pada tugas harian mereka kadang neglect atau tidak sempat untuk melihat apa yang terjadi di dunia. Nah, itulah kita di situ, kita kadang menyempatkan diri untuk mampir, untuk menceritakan banyak mengenai apa yang terjadi di dunia, apa mungkin yang bisa berubah. Jadi di situ akhirnya bisa ada sinergi ya, dan juga akhirnya bisa memberikan service yang lebih down to earth gitu. Nggak bisa dong, misalkan nanti tim-tim di hotel masih menceritakan atau enggak kadang ngobrol ya kan, di Jogja itu salah satu, di Ambarukmo juga salah satu core values kita, bagi di budaya Jawa dan orang Jawa, orang Jogja, itu kita sering ngobrol gitu ya, salahnya turunannya gitu. Nah di sana kita nggak bisa dong, mereka selalu bicara dengan tren-tren yang sudah terjadi 3 tahun lalu, kadang misalkan ngomongin artis-artis yang sudah terjadi masa lalu. Nah ini kita harus update, karena juga customer kita adalah customer yang sangat update dengan zaman yang ada masa ini gitu. Terlebih lagi di Porta, mereka yang udah zamannya sangat update, mungkin sehari market yang selama 1 hari bisa megang sosial media lebih dari 4 jam sehari. Mereka tahu lebih banyak daripada kita. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menyamai pembicaraan atau enggak level of conversation di sana, kita akan terjadi gap. Apalagi gap itu pasti akan muncul pada akhirnya dari hospitality experience in the end of it. Jadi memang kita fokus ke sana. Kita Ambarukmo Group ini kita akhirnya memiliki sebuah ikon, kita bicara lebih banyak pada budaya Jawa. Mungkin kalau properti mereka akan bicara lebih pada their own hospitality services, their own level of unique services yang mereka miliki sendiri. Tapi kalau Ambarukmo Group, kita selalu akan mencoba membawa core-nya kita budaya Jawa secara menyeluruh, dan kita masih selalu mencoba riset lebih lanjut untuk mencari tahu nih budaya Jawa ini sebenarnya sejauh apa sih. Karena kalau kita bisa bicara Kerajaan Mataram dan semuanya ini kan bisa date back to mungkin 300-400 tahun yang lalu ya. Nah, jadi emang kita mencoba membawa budaya Jawa itu sebagai ikon, sebagai pusatnya kita, dan kita mencoba membawakan itu dan menyarankannya, merekomendasikannya untuk bisa diaplikasikan di properti-properti kita. Itu cukup menarik sekali teman-teman travelers. Nah, Pak Haris, apakah ada tantangan tersendiri dalam menjalankan hal itu? Terus juga tadi Pak Haris juga menyebutkan tentang mempertahankan budaya. Apakah itu juga menjadi tantangan yang cukup dominan ya selama usaha yang dijalankan oleh Ambarukmo Group itu berjalan? Apakah itu menjadi tantangan yang memang cukup dominan, atau adakah tantangan lainnya selama Ambarukmo Group berjalan? Ya. Ini kira-kira saya tantangannya boleh berapa nih? 1, 10, 20, 100? Monggo. Silakan. Mungkin sedikit aja ya. Tantangannya yang pasti mungkin yang saya terbayang sekarang mungkin ada beberapa. Kalau dari eksternal atau kita yang bisa cuma lihat dari environment,
kita melihat masih banyaknya budaya Jawa atau tidak hospitality services yang tersirat di kehidupan masyarakat Yogyakarta atau di budaya Jawa itu yang masih belum terdokumentasi dengan baik. Jadi kadang kita hanya bisa melihatnya seperti spesifik dari orang ke orang. Kadang ada orang yang misalkan, maaf ini sedikit geografikal, misalkan ada yang dari Sleman, ada yang dari Bantul, ada yang dari Gunung Kidul. Mungkin mereka ada yang memiliki service style sesuai dengan asal-muasal mereka, background mereka seperti apa. Nah itu yang mungkin berbeda dan kita belum ada nih satu dokumentasi yang tepat. Oh ini budaya Jawa, orang Jawa tuh yang bisa dilihat pinpoint ke misalkan 3 aspects atau mungkin ada atribut atau enggak faktor khusus di situ atau yang menjelaskan variabelnya apa sih menjadikan budaya Jawa. Itu satu. Nah yang kedua juga kita saat ini terlalu banyak mungkin distorsi dengan tren sosial media atau tren global yang ada ya. Jadi kadang orang banyak yang ingin saat ini terlebih lagi di sosial media. Terlalu banyak yang ingin membuat konten yang hits, konten yang kalau TikTok bahasanya FYP gitu ya. Nah, jadi kadang mencoba mentranslasikan budaya yang ada menjadi suatu budaya yang mungkin tidak sesuai dengan autentisitasnya. Kadang mencoba di-fusion dengan budaya lain, kadang bisa dijadikan terlalu lebih singkat daripada aslinya, jadinya message itu tidak tersampaikan. Nah, dari situ akhirnya lama-lama yang dikhawatirkan adalah budaya itu akan hilang. Edukasi itu akan hilang, nanti akan berubah. Nah, padahal ini kita budaya Jawa ini, budaya Jawa wejangan-wejangan yang ada, sudah ada ratusan tahun yang itu membuat saat ini Yogyakarta, DIY, itu, atau enggak budaya Jawa, itu sangat khas dari segi hospitality services-nya, itu yang kita lihat. Dan yang ketiga, pasti satunya, nah ini kita kekurangan orang yang benar-benar bukan cuma di delivery-nya tadi seperti tantangan yang saya sampaikan dengan tren sosial pada umumnya, tapi kita kekurangan individu-individu yang mau untuk meriset lebih dalam dan untuk mempelajari lebih lanjut sebenarnya itu budaya itu harusnya seperti apa. Kita harusnya mau nih kita di kota pelajar puluhan ribu sampai ratusan ribu, pasti ada dong 1% atau 2% dari mahasiswa kita yang mungkin mau belajar lebih lanjut, meneliti lebih lanjut sebenarnya bagaimana sih mengaplikasikan sebenarnya apa itu budaya Jawa yang sesungguhnya, apa yang membuat itu bisa kita aplikasikan dan mungkin itu yang membawa kita ke sustainable masa depan yang lebih jauh ya, karena budaya Jawa sudah ratusan tahun loh. Kita bicara untuk ratusan tahun ke depan, ya mungkin kita harus membawa core values yang ada di dalam budaya Jawa itu sendiri. Cukup menarik ya teman-teman travel lovers, kita membicarakan tentang budaya dan core values yang juga dibawakan oleh Ambarukmo Group. Tadi kita bercerita tentang tantangan untuk mempertahankan budaya Jawa, terus yang juga yang dilakukan oleh Ambarukmo Group. Kalau tantangan untuk industri pariwisata selama ini, apakah ada tantangan khusus Pak Haris atau Mbak Laila di bagaimana Ambarukmo Group itu berperan cukup penting ya di sektor pariwisata? Apakah ada tantangan tersendiri dari Ambarukmo Group bagi Ambarukmo Group di sektor pariwisata, atau mungkin dari tantangan itu muncullah inovasi-inovasi tertentu dari sana? Monggo Mbak Laila atau Pak Haris. Mbak Laila ya. Jadi tantangan yang barusan kita hadapi, semua orang hadapi sebetulnya adalah pandemi COVID-19 ya. Jadi dari tahun 2020 kita kalau boleh bilang kita baru launching Porta di tahun itu 2020 awal Februari. Kemudian Maret masuklah COVID-19. Jadi itu merupakan tantangan terberat bagi kami yang bekerja di hospitality industry. Jadi memang itu sangat berpengaruh pada okupansi hotel juga di semua faktor sebetulnya. Nah, yang harus kita lakukan pada waktu itu adalah bagaimana kita tetap survive, kita tetap bertahan di industri ini dan bisa tetap memberikan dampak positif ke masyarakat juga sekitar kita. Nah, pada waktu itu kita berpikiran untuk bagaimana kalau kita tidak semakin membuat takut beberapa orang yang sudah ketakutan akan virus ini ya, gitu. Jadi kita sempat membuat satu inovasi, yaitu adalah membuat short movie mungkin bisa dibilang seperti itu, menggambarkan bagaimana sih Jogja ini sebetulnya. Apakah Jogja ini masih bisa diakses oleh turis atau masih ada beberapa spot-spot yang bisa dikunjungi oleh para turis untuk pada saat pandemi. Gitu. Dan kita mengemasnya dalam beberapa short movie yang kita produksi sendiri dari tim kita sendiri ya, Pak ya.
gitu, dan itu menjadi hal yang menyenangkan sih, karena pada akhirnya beberapa orang melihat dan mengapresiasi hal itu. Terus sampai akhirnya COVID-19 agak sedikit mereda, kemudian hotel bisa kembali lebih hidup, hotel dan mall ya bisa kembali lebih hidup, dan kita kembali ke track masing-masing lagi. Oke, ya memang tidak bisa dipungkiri ya, sektor pariwisata itu memang sangat terdampak bukan cukup parah, tapi memang sangat parah dari pandemi. Bahkan salah satu, terutama kami yang bekerja di sektor pariwisata, hospitality industry, bahkan juga saya jadi ingat salah satu pesan dosen saya ya, pada saat itu ketika membangun usaha di sektor pariwisata, beliau bilang bahwa sektor pariwisata itu memang sangat fragile jika terjadi 3 hal. Sangat fragile karena sektor pariwisata dan hospitality industry akan terdampak terlebih dahulu dan recovery-nya belakangan. Ketika ada 3 hal, economic crisis, terus juga ada natural disaster atau bencana alam, dan juga pandemi pada saat itu ya. Jadi memang di sektor pariwisata ini kita memang harus selalu berinovasi untuk survive, dan itu pun yang kami lakukan juga di Travel System, bagaimana cara kami bisa berinovasi supaya bisa bertahan di pandemi. Tadi juga berkaitan tentang inovasi dan juga mengenai strategi yang dilakukan oleh Ambarukmo Group. Apakah Porta juga termasuk ke dalam salah satu strategi bentuk inovasi itu untuk survive atau bagaimana? Nah, mungkin tidak secara langsung ya. Tapi memang kalau misalkan, jadi Porta memang sudah diciptakan, kita juga belum tahu. Waktu kita mencoba membangun itu, kita nggak tahu kalau akan ada pandemi. Karena itu kita mulai bangun tahun 2019, dan kita 2020. Tapi yang menjadi Porta itu, menurut saya tadi untuk menambahkan Laili juga, tantangan kita terbesarnya sebenarnya adalah di komunikasi. Komunikasi dengan consumer kita, itu yang pengunjung kita, our customers, itu sebenarnya paling berat. Karena kan hospitality itu semua terkait dengan interaksi ya, ketemu, ngobrol, tatap muka, itu yang sebenarnya penting. Nah di situ makanya salah satu video tadi, film tadi, emang kita usahakan supaya kita bisa memberikan experience yang sama dalam bentuk digital, supaya komunikasi itu masih tetap terjalin. Nah tapi dari situ pun Porta akhirnya malah menjadi sebuah titik poin penting bagi kita, karena kan mereka akhirnya kita mencoba menjadi produk baru. Kita mencoba untuk tetap berkomunikasi sebisa mungkin dengan consumer stakeholder kita yang ada. Nah, tapi jadinya karena Porta itu baru, dia jadi pintu gerbang pertama yang paling sering banyak kedatangan tamu. Jadi dari situ akhirnya kita bisa men-trial banyak hal yang kita ingin coba komunikasikan ya, tentang health protocols kita, COVID-19 protocols, dan juga hal-hal lainnya kita mencoba komunikasi melalui Porta. Dan setelah Porta bisa menerima, ternyata kita bisa aplikasikan itu ke properti kita yang lain juga. Oke, nah tadi Mbak Laila menyebutkan tentang pandemi, tantangan kita di sektor pariwisata, terus juga Pak Haris juga menyebutkan tentang Porta. Nah, apakah Porta itu menjadi salah satu strategi dan inovasi di Ambarukmo Group? Ya, sepertinya inovasi ya. Nah, tapi dan itu juga menjadi salah satu hal untuk membantu kita, sebenarnya sangat membantu kita di saat pandemi sih. Karena itu very fresh, kita di saat kita masih belum tahu seperti apa, kita jadinya itu salah satu pintu gerbang bagi pengunjung-pengunjung turis ke Yogyakarta, itu rata-rata waktu itu mencoba untuk menginap di Porta. Dan itu pun jadinya jadi salah satu garda terdepan kita untuk media komunikasi Ambarukmo Group. Dan apa yang kita lakukan secara menyeluruh di grup kita dalam penanganan pandemi COVID-19. Itu sangat-sangat menarik informasinya ya teman-teman. Berkaitan dengan itu tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ambarukmo Group, terus juga tadi segmented market juga. Oke, nah informasinya cukup menarik ya teman-teman yang sudah disampaikan. Nah berkaitan dengan hal itu, tadi juga kita bercerita Pak Haris dan Mbak Laila tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ambarukmo Group dengan properti-propertinya. Nah sekarang kita berbicara mengenai pengunjung atau segmented market yang juga menginap di salah satu properti dari Ambarukmo Group. Jika terjadi force major, misalnya hal-hal yang
yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pengunjung atau orang yang menginap di salah satu properti Ambarukmo Group. Bagaimana cara Ambarukmo Group mengkomunikasikan itu kepada masyarakat dan bagaimana cara dari Ambarukmo Group untuk mengembalikan citra yang sudah ada dari Ambarukmo Group itu sendiri. Ya, kalau memang dengan itu memang tadi seperti yang awal disampaikan oleh Laila juga terkait dengan movie kita atau juga beberapa media digital konten kita yang kita gunakan, memang itu untuk membawakan tidak hanya menyampaikan travel experience supaya bisa dirasakan secara digital, tapi juga mengenai apa yang kita lakukan di masa pandemi, health protocols kita, itu juga menyangkut misalkan bagaimana mall operasional beroperasi waktu pandemi COVID-19. Nah, jadi dari situ kita memberitahu kalau misalkan kita sebenarnya masih ada, kita masih bisa diajak komunikasi, ya itu yang paling penting. Nah, memang kalau misalnya kita bicara teknis, hotel masih beroperasional, kita masih masuk reservasi, kita masih punya kontaknya, kita masih ada reservation agent kita. Jadi ya kita hanya bisa berkomunikasi secara intens, ya karena kita nggak banyak tamu, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang kita alih fungsikan dari mungkin sebelumnya housekeeping atau dari sales, kita minta mereka untuk banyak menjadi seperti guest relations kita ya. Dan kita bicara mungkin ada mungkin akan berdampak secara finansial, tapi ya apa yang bisa kita lakukan itu tidak banyak, karena memang ya pasti kita paham stakeholder kita juga memerlukan mungkin ada beberapa hal-hal yang mereka lakukan itu untuk keberlangsungan kehidupan mereka juga. Ya kadang ada yang berapa kita mungkin kamar kita issue voucher untuk misalkan 6 bulan berikutnya, ada yang sampai 6 bulan berikutnya belum membaik, kita extend lagi 6 bulan berikutnya. Ya kita mencoba untuk masih memberikan opportunity dan juga meminta kesempatan bagi properti kita Ambarukmo Group untuk masih bisa mencoba melayani, memberikan experience lebih lanjut. Jadi mungkin komunikasi menjadi pilar utama kita. Komunikasi, giving service dan experience juga tadi sudah selalu disebutkan oleh Pak Haris. Jadi itu sangat-sangat memang sangat-sangat strategis ya untuk dilakukan dari Ambarukmo Group. Nah, tadi juga berbicara mengenai masih banyak orang yang memesan hotel, terus juga strategi yang dilaksanakan oleh Ambarukmo Group melalui voucher-voucher. Nah, pariwisata sekarang kan sudah mulai bergeliat lagi nih, Pak Haris, Mbak Laila. Border-border sudah dibuka, terus penerbangan juga sudah mulai banyak yang masuk, dan sekarang juga bahkan turis asing pun sudah bisa masuk ke Indonesia ya. Bagaimana cara Ambarukmo Group merespon hal ini? Apakah ada strategi khusus atau strategi yang sudah itu juga tetap diterapkan? Jadi kalau dari Ambarukmo Group sendiri tentunya merespon ini dengan sangat baik ya, karena kan ini juga berdampak kepada semua lini yang bekerja di Ambarukmo Group maupun di hospitality industry di Jogja. Jadi ketika Jogja kedatangan banyak tamu, semua orang pasti happy, ya kan? Jadi kita berharapnya kita bisa sustain, kita bisa memberikan servis terbaik kepada tamu-tamu yang hadir. Dan kalau dilihat dari data juga, okupansi juga ini sudah lumayan cukup baik ya Pak ya, di ketiga hotel kita juga gitu. Jadi sebetulnya memang Yogyakarta ini kan masih menjadi destinasi pilihan ya untuk traveler gitu, Indonesia lokal maupun mancanegara gitu. Jadi kita sebisa mungkin akan tetap memberikan servis terbaik kepada mereka, terus melakukan memberikan value lebih, added value ke customer kita, yang mungkin itu bisa jadi customer baru maupun loyal customer kita dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya melihat dengan kondisi COVID yang sekarang ini ada peningkatan kembali nih, bagaimana cara Ambarukmo Group mengatasi hal itu? Apakah ada yang pengalaman yang diambil dari pandemi saat sebelumnya yang juga sekarang diterapkan oleh Ambarukmo Group? Tentunya. Jadi kalau kita memang dari internal terlebih dahulu, Mas Gilang, kita akan memastikan bahwa seluruh karyawan atau seluruh staf kita itu dalam kondisi yang prima. Kita juga pasti istilahnya memberikan support kepada karyawan-karyawan kita melalui dalam bentuk berbagai macam ya. Bisa dalam bentuk multivitamin dan lain sebagainya. Jadi kita memastikan karyawan kita sehat dulu, karyawan kita fit untuk menerima tamu-tamu dari luar, dan kita juga melakukan pengecekan untuk pasti masih gitu. Jadi semoga orang-orang yang memang tinggal di hotel-hotel kami atau datang ke mall itu memang dalam kondisi yang prima.
Sangat menarik sekali teman-teman bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Haris dan juga Mbak Laili dari Ambarukmo Group untuk sharing-sharingnya. Mungkin sebagai penutup, apakah ada event terdekat nanti yang akan dijalankan, yang dilakukan oleh Ambarukmo Group? Lalu mungkin satu lagi, apa pesan-pesan kita untuk travelers di sana yang masih muda-muda? Tentunya kita juga semua masih muda ya. Ini kita tidak berbeda jauh lah dengan teman-teman semua ya. Gitu. Mas Gilang. Ya. Yes, untuk event karena ini udah akhir tahun ya. Jadi kita sudah mempersiapkan di tahun 2023, tapi apakah sudah bisa di-spill, Pak? Aduh, banyak yang bisa di-spill ya sebenarnya ya, tapi... Yes, tapi nanti pasti akan kita infokan, kita sedang merancang event-event yang ada di tahun 2023. Kemudian tadi apa? Harapan? Ya, pesan kepada teman-teman travel lovers semua. Teman-teman travel lovers, karena sekarang sudah pandemi COVID-19 sudah sedikit mereda, dan sepertinya butuh eksplor ya. Banyak tempat-tempat yang belum dieksplor nih selama 2 tahun. Jadi yuk monggo yang mau ke Jogja silahkan ke Jogja. Apapun bisa kita eksplor, dari food, dari lifestyle dan apapun. Kita bantu teman-teman UMKM juga yang sempat terpuruk selama 2 tahun. Jadi kita bangkit bareng-bareng. Ya, terima kasih Mbak Laila, Pak Haris. Kalau dari saya mungkin ya, tadi memang kita belum banyak yang bisa kita spill ya, karena kita pengennya kan matang, semua yang konsep kita sampaikan sudah matang, jadi kita bisa kita sampaikan, tapi malah yang bisa saya sampaikan malah event-event di Yogyakarta, itu lagi banyak yang menarik. Akhir tahun ini yang pasti yang sangat menarik perhatian saya adalah namanya Jogja Upcoming. Itu akan ada di bulan Desember tengah, itu akan menjadi sebuah event yang menceritakan semua festival di Yogyakarta. Itu akan, kalau tidak salah, akan ada di sepanjang Jalan Malioboro. Semua festival-festival yang ada di Yogyakarta, sekitar ratusan, mereka akan mengekspos atau men-showcase-kan event mereka di sana, dan itu pasti akan menjadi pengalaman yang sangat menarik lah untuk dijalani. Jalan-jalan Malioboro sambil melihat semua kreativitas yang ada dari Yogyakarta, itu kan pasti akan sangat menarik. Nah, kalau pesan saya untuk para travel lovers ini ya, bahasa Jawa dikit ya, kalau mau tolong berani belusuk, berani belusuk itu apa ya? Berani mau masuk ke lokasi-lokasi lain atau enggak mungkin explore lebih jauh daripada semua yang ada. Kita mungkin banyak guides atau enggak tips-tips yang diberikan oleh para teman-teman entitas di dalam sosial media, tapi ayolah kita agak sedikit walk the extra mile. Banyak sekali desa wisata di Yogyakarta itu ada 400-an desa wisata, dan itu mereka memiliki unique point atau differentiation yang berbeda-beda, unique values yang berbeda-beda. Nah, di situ pasti teman-teman akan menemukan experience yang lebih lagi dibandingkan hanya mengikuti travel guide biasa ya. Seperti itu. Luar biasa. Berkunjung ke Yogyakarta, berani belusuk, atau mungkin berkunjung mungkin di destinasi yang anti mainstream. Work further miles, mungkin istilahnya ya. Jadi kita bisa keluar dari comfort zone kita untuk berkunjung ke tempat-tempat yang biasa ya. Di Jogja ini memang banyak hal-hal baru yang bisa dieksplor. Eventnya, destinasi pariwisatanya, desa-desa wisata yang sekarang sudah banyak berkembang. Quality tourism juga tentunya diutamakan di sini. Makanya teman-teman travel lovers, kita perlu healing sebetulnya ya. Setelah 2 tahun pandemi, bahkan saya pun juga perlu healing sebetulnya sambil jalan-jalan tadi di Travel System. Baik teman-teman, cukup sekian hari ini. Terima kasih Pak Haris sekali lagi, Mbak Laila atas informasi dan sharingnya di edisi pertama KPI Kupas Pariwisata Indonesia. Teman-teman travel lovers, tentunya jangan lewati edisi-edisi kita berikutnya. Untuk edisi KPI di sesi berikutnya, nanti kita akan banyak kupas tuntas. Selain hospitality industry, kita juga akan kupas tuntas semua hal yang berbau pariwisata yang ada di Indonesia, dengan harapan kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan baik dari semua stakeholders yang bekerja di industri pariwisata juga dapat memberikan dampak positif luar biasa bagi semua ekosistem. Tadi Pak Haris menyebutkan tentang ekosistem, semua ekosistem yang berkaitan di sektor pariwisata. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di sesi KPI berikutnya. Saya Gilang dari Travel System. Terima kasih. Sampai jumpa.